Pria galon ini memiliki mata tembus pandang. Dia bisa melihat tulang dari jari anak kecil ini patah. Kemudian dia langsung memakan es krim dari anak kecil lain. Lalu menarik ikat rambut dari anak kecil ini. Ternyata kedua benda ini dia gunakan sebagai pertolongan pertama agar lukanya tidak terlalu parah. Pria itu mengingatkan ayahnya untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Untungnya, sang ayah mengikuti saran pria galon itu. Karena diagnosa yang disampaikan oleh pria galon itu ternyata benar. Beruntung pria galon itu memberikan pertolongan pertama. Kalau tidak, jari anak ini akan segera membusuk. Saat di rumah sakit, anak kecil ini kembali bertemu dengan pria galon. Saat mereka sedang mengobrol, pria galon melihat sang ayah sedang menahan rasa sakit. Pria galon itu langsung meraba dada sang ayah dan merasakan ada yang salah. Pria galon menyarankan sang ayah untuk memeriksanya. Namun rumah sakit saat ini sedang kacau karena banyaknya orang yang berobat, sehingga membuat semua perawat dan dokter sangat kerepotan. Tiba-tiba seorang pria jatuh pingsan di dalam lift. Semua orang yang ada di dalam lift sangat panik. Kemudian pria galon langsung menerawang apa yang sedang terjadi. Tidak lama seorang dokter dan perawat datang memeriksa. Pria galon langsung memberikan diagnosanya pada dokter itu. Tetapi dokter itu tidak mempercayainya karena melihat penampilan sebagai tukang galon. Melihat penanganan yang dilakukan sangat lambat, pria galon langsung mendorong dokter itu dan mengambil alih tugasnya. Pria galon menyarankan kepada perawat menghubungi dokter bedah untuk segera melakukan operasi. Jika tidak segera dioperasi, maka orang ini tidak bisa diselamatkan. Tetapi sang dokter harus melakukan operasi kepada pasien lain. Karena saat ini dokter sedang menangani pasien kritis karena kecelakaan. Sang anak melihat ayahnya yang sedang dalam keadaan kritis, tiba-tiba menggenggam tangan pria galon. Anak ini memberikan sedikit uang dan memohon pada pria galon itu agar bisa menyelamatkan ayahnya. Pria galon tidak tega melihatnya, kemudian masuk ke ruang operasi. Melihat dokter yang memegang pisau bedah itu bukanlah dokter sebenarnya. Mereka meminta pria galon itu untuk berhenti, tapi pria galon tetap melanjutkannya. Akhirnya mereka pun membantunya untuk menyelesaikan operasi tersebut. Operasi itu berjalan dengan lancar dan berhasil. Setelah operasi selesai, pria galon didatangin oleh dokter. Meskipun pria galon bisa melakukan operasi, namun dia sudah melanggar peraturan rumah sakit. Karena pria galon bukanlah seorang dokter di rumah sakit ini. Tiba-tiba dokter mendapat panggilan telepon. Ternyata seorang pria yang baru saja dioperasi mengalami tubuhnya kejang. Ketika dokter ini meminta pertanggungjawaban, pria galon menyarankan untuk menyuntikkan beberapa cairan pada pasien tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang biasa terjadi pada pasien setelah melakukan operasi. Dan betapa kagetnya dokter ini karena kondisi pasien kembali normal setelah menyuntikkan beberapa cairan. Saat sedang melakukan operasi, ternyata ada dokter senior yang memperhatikannya. Dia melihat pria galon sangat terampil melakukan operasi, sehingga dokter senior itu mengejar dan mengajaknya bekerja bersama di rumah sakit itu. Namun pria galon tidak tertarik sama sekali, karena tujuan utamanya adalah mencari kekasihnya yang hilang. Sebenarnya pria galon ini bukanlah orang biasa. Ternyata dia merupakan dokter ternama. Karena sebuah tragedi masa lalu, pria galon ini kehilangan kekasihnya, sehingga dia harus mengumpulkan uang yang banyak untuk membayar seseorang agar bisa menemukan kekasihnya. Singkat cerita, dia telah mengetahui ternyata kekasihnya masih hidup. Dengan terpaksa dia menerima tawaran bekerja di rumah sakit untuk membayar orang ini agar bisa menemukan kekasihnya yang hilang. Ketika mereka sedang asik bercanda, pria galon ini dikagetkan dengan banyaknya gangster yang datang. Melihat gangster datang, wanita ini langsung ketakutan dan meninggalkan pria galon begitu saja. Para gangster yang sempat menghalangi pintu langsung membuka jalan untuk mempersilahkan pria galon masuk. Pria galon sebenarnya ketakutan melihat para gangster itu, namun dia berusaha bersikap santai. Pria galon langsung menghampiri pria yang bermuka sangar dan bertanya, apa tujuan kalian datang ke klinik kecil kami? Ternyata kedatangan gangster itu untuk mengobati bosnya yang sedang sakit keras. Lalu pria galon memakai kacamatanya dan berusaha bersikap santai. Setelah mendengar keluhan yang disampaikan bos gangster itu, pria galon langsung merobek baju dari bos mereka. Dengan sengaja pria galon menekan-nekan perut pria itu. Mendengar bosnya kesakitan membuat para gangster sangat panik dan khawatir. Setelah memeriksanya, pria galon mendiagnosa bahwa bos mereka mengalami usus buntu. Dan jika tidak segera dilakukan operasi, maka bos mereka akan mati. Ketika menjalankan operasi, pria galon tiba-tiba menghentikan operasinya. Karena pria galon takut para gangster ini tidak membayarnya. Sebelum operasi selesai dilakukan, pria galon langsung meminta bayaran. Tidak pikir panjang, pria galon langsung memanfaatkan para gangster itu. Pria ini langsung memberi kode kepada bawahannya untuk menghajar pria galon.
Baru saja mereka akan melangkah, pria galon langsung membuka kain yang menutupi luka bosnya. Dan dengan sengaja menekan lukanya, bos gangster itu menjerit kesakitan. Karena melihat hal itu, pria ini langsung akan membayarnya dengan kartu kredit. Namun pria galon hanya menerima bayaran dengan uang tunai. Lalu pria ini langsung mengeluarkan uang tunai dari dompetnya dan membayar pria galon ini dengan sangat banyak, berharap operasinya dapat diselesaikan. Tapi pria galon kembali meminta bayaran tambahan pada para gangster ini untuk menjahit luka operasi yang ada pada perut bosnya. Meskipun para gangster ini sangat kesal, tetapi mereka hanya bisa menuruti permintaan pria galon. Setelah mendapatkan semua uangnya, pria galon langsung melanjutkan operasinya. Pada hari berikutnya, dokter senior ini mengenalkan pria galon sebagai dokter bedah baru di rumah sakit. Dokter, wanita dan pacarnya pun sangat terkejut melihatnya. Pria yang kemarin nekat melakukan operasi sekarang malah bekerja bersama. Kemudian pria tersenyum dan menyapa dokter wanita dengan sebutan Bebek. Pacar wanita ini menanyakan dari mana asal-usul pria galon berasal. Lalu pria galon menjawab bahwa dia berasal dari Korea Utara. Suatu hari pria galon menggoda wanita Bebek. Dia menyuruh untuk mengangkat telepon yang berbunyi. Setelah diangkat, ternyata pria galon lah yang menelponnya. Seketika semua petugas rumah sakit tertawa. Lalu wanita Bebek ini sangat malu dan menendang pria galon. Walaupun penampilan pria galon acak-acakan, tetapi dia sangat terampil dalam melakukan operasi. Dibuktikan dengan dia bisa melakukan gerakan simulasi operasi di dalam imajinasinya. Suatu hari wanita Bebek sangat sedih melihat ibunya yang mengidap kanker stadium akhir. Dokter tidak berani mengoperasinya, karena sudah divonis tidak akan bisa sembuh. Lalu wanita Bebek mengingat pria galon. Setelah sadar, ternyata wanita Bebek menunggunya di depan pintu. Pria galon mengusirnya karena suasana hatinya sedang tidak baik. Tetapi wanita Bebek bertanya apakah bersedia membantu operasi ibunya. Pria galon berkata bahwa keberhasilan operasinya sangat sulit. Lalu dia memohon dengan memberikan uang koin dan berkata walaupun operasinya gagal, setidaknya kita sudah berusaha. Pria galon tidak tega melihatnya, akhirnya menyetujuinya. Pria galon memasuki ruang operasi dan bersiap melakukan operasi. Pacar wanita Bebek juga datang untuk melihat proses operasi. Karena proses operasi yang sangat lama membuat para suster kelelahan dan melakukan istirahat secara bergantian. Pada saat yang krusial, tiba-tiba sesuatu terjadi sehingga membuat pasien gagal jantung. Pria galon dan wanita Bebek sangat panik dan melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Tetapi semua sia-sia, ibunya akhirnya meninggal. Wanita Bebek tidak terima dan bersikeras ingin melanjutkan operasinya. Pria galon memeluknya dan meminta maaf padanya. Sejak saat itu mereka berdua semakin sering bertemu di rumah sakit. Mereka sering curhat satu sama lain dan minum-minum bersama sampai mabuk. Wanita Bebek sebenarnya mempunyai perasaan pada pria galon. Tiba-tiba pacar wanita Bebek menelponnya dan bertanya sekarang sedang berada di mana. Tetapi wanita Bebek menjawab bahwa dirinya sedang berada di rumah ibunya. Dia tidak tahu bahwa pacarnya melihatnya bersama pria galon. Pria galon sangat mabuk sehingga tidak bisa kerjalan. Saat ingin membaringkannya, wanita Bebek ikut terbawa jatuh ke kasur dan terjadi adegan yang romantis. Paginya pria galon berterima kasih pada wanita Bebek. Wanita Bebek sedikit malu mendengarnya. Setelah pria galon pergi, hati wanita Bebek sangat berbunga-bunga ketika mengingat kejadian semalam. Saat ini di rumah sakit sedang melakukan operasi kepada pasien. Setelah operasinya selesai, tidak disangka salah satu dokter yang menangani pasien itu adalah si pacar pria galon. Setelah itu pacar wanita Bebek mengajak pria galon untuk berbicara. Dia mengatakan jangan lagi dekati wanita Bebek. Tidak disangka wanita Bebek ternyata ada di belakang mereka. Saat ini pria galon sedang berbicara dengan dokter yang mirip dengan pacarnya. Tetapi wanita ini mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang dicari pria galon. Pria galon tidak percaya dan ingin membuktikannya dengan memeluknya. Jika detak jantung mereka tidak sama, berarti dia bukan orang yang dicari. Saat merasakan detak jantungnya, pria galon merasa ada yang aneh. Dan buru-buru wanita ini melepaskan pelukannya. Kemudian pria galon mencoba menggoda wanita Bebek dengan mengatakan bagaimana kalau kita berpelukan dan merasakan detak jantung masing-masing. Jika irama jantung kita berdetak bersamaan, berarti kita jodoh. Lalu pria galon segera memeluknya. Wanita Bebek sangat gugup dan dia segera melepaskan pelukan itu dan menamparnya. Walaupun penampilan pria galon acak-acakan, wanita Bebek tetap menyukainya apa adanya. Lalu pacar wanita Bebek semakin dibakar cemburu, karena wanita Bebek selalu memperhatikan pria galon. Wanita Bebek saat ini selalu memikirkan pria galon. Saat di dalam lift, wanita Bebek mencoba memeluk pacarnya. Tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang sama ketika memeluk pria galon. Hari ini pria galon akan mengoperasi bayi yang sedang sakit. Sebelum itu pria galon melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum memulainya. Tetapi wanita Bebek tiba-tiba mengganggunya, membuat pria galon menjadi kesal. Ternyata wanita Bebek meminta diajari agar bisa seperti pria galon. Lalu pria galon menariknya dan bersedia untuk mengajarinya. Pria galon menyuruh untuk menutup matanya dan membayangkan bisa melihat sebuah organ di ujung jarinya.
Dengan perlahan mereka melanjutkan berlatih menjahit sebuah organ. Tiba-tiba pacar wanita bebek melihatnya. Dengan perasaan cemburu langsung menghampiri mereka. Anehnya hanya mereka berdua yang bisa melihat simulasi operasi itu. Setelah itu pacar wanita bebek mengeluarkannya dari tim operasi karena alasan tertentu. Membuatnya sangat frustasi dan bersedih. Kemudian pria galon datang. Wanita bebek menyuruhnya pergi karena sedang tidak ingin bercanda. Ternyata pria galon mengajaknya untuk masuk ke dalam tim operasinya. Mereka siap untuk melakukan operasi. Tetapi tim pria galon kekurangan seorang anestesi. Setelah ditunggu sekian lama akhirnya dia pun datang. Lalu mereka segera memulai prosedur operasi. Wanita bebek yang menjadi asisten pria galon. Lalu pompa pun dimatikan. Dalam waktu 45 menit mereka tidak bisa menyelesaikannya. Maka bayinya akan mati. Pada saat yang kritis wanita bebek tidak sengaja menggunting urat nadi. Lalu pria galon menyuruh untuk menjahitnya. Wanita bebek sangat gugup dan menjatuhkan alat operasi. Semua orang menjadi sangat panik. Saat ini waktu terus berjalan. Jika wanita bebek tidak menjahitnya maka bayinya akan mati. Wanita bebek dengan ragu berkata, sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Lalu pria galon menjawab, jangan lihat aku tapi lihat bayinya. Kamu pasti bisa, kita sudah berlatih bersama kemarin. Dengan tekad yang kuat akhirnya wanita bebek akan melakukannya. Dengan sangat hati-hati dia mulai menjahitnya. Proses menjahit akhirnya selesai dan bayinya selamat. Wanita bebek lalu meminta maaf. Karena kesalahannya akhirnya operasinya menjadi kacau. Pria galon tidak menyalahkannya. Dan berkata berkat wanita bebek bayinya bisa selamat. Saat wanita bebek keluar dari ruangan dia melihat pria galon dan pacarnya. Seketika dia teringat saat dia berpelukan dengan kedua pria itu. Wanita bebek sangat bimbang. Dia selalu terbayang-bayang pria galon. Dia selalu tersenyum ketika bercerita semua hal yang berhubungan dengan pria galon. Di saat selesai operasi, wanita bebek mulai berani menggoda pria galon. Lalu pria galon bertanya, mengapa memandangiku seperti itu? Ternyata wanita bebek sangat tersentuh karena pria galon memanggilnya dengan namanya, bukan dengan sebutan bebek. Saat ini sesuatu telah terjadi. Karena alasan tertentu, pria galon dikeluarkan dari rumah sakit. Lalu pria galon berpamitan dan berkata suatu hari nanti wanita bebek pasti akan menjadi dokter yang hebat. Setelah itu wanita bebek memandangi baju milik pria galon dan berhalusinasi tentangnya. Ketika melewati ruangan pria galon dia juga selalu terbayang ketika berlatih simulasi bersama. Kerinduan itu semakin tak terbendung ketika dia mengingat semua peristiwa yang telah mereka lalui bersama. Ketika terbayang wanita bebek tanpa sengaja sampai menangis. Di pagi hari wanita bebek ingin pergi ke rumah pria galon sambil membawa makanan. Tetapi setelah sampai wanita bebek malah diusir. Karena suasana hati pria galon sedang kacau. Wanita bebek sangat kesal lalu dia pergi meninggalkannya. Sepertinya pria galon mengetahui kalau wanita bebek menyukainya. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Entah bagaimana ceritanya pria galon diminta kembali menjadi dokter bedah di rumah sakit itu. Kemudian wanita bebek mendengar dari suster bahwa si pria pengantar air itu sudah kembali. Wanita bebek sangat senang mendengar berita itu. Lalu wanita bebek menghampiri pria galon untuk menyerahkan baju yang dulu pernah dititipkannya. Sangat jelas terlihat kebahagiaan di wajah wanita bebek ketika pria galon kembali. Lalu wanita bebek menawarkan diri untuk memakaikan baju pria galon. Pada saat pria galon sedang mengoperasi pasien, tidak sengaja mata gergajinya terlepas, membuat tangan pria galon terluka. Dari ruangan sebelah wanita bebek terlihat cemas melihat kejadian itu. Kemudian pria galon meminta kepada pacar wanita bebek untuk meminjam salah satu orangnya untuk membantunya. Setelah itu wanita bebek menawarkan diri untuk pergi membantu. Setelah wanita bebek datang, dia bertukar tempat dengan pria galon. Semua orang pun terkejut saat melihatnya. Ternyata pria galon akan melakukannya menggunakan tangan kiri. Operasi berjalan dengan lancar dan pasien bisa diselamatkan. Wanita bebek saat terharu lalu memeluk pria galon dengan erat. Ketika wanita bebek menyatakan perasaan kepadanya, pria galon sangat terkejut mendengarnya. Lalu pria galon berkata sebaiknya hilangkan saja perasaan itu padaku. Karena ternyata ayah wanita bebek dulu pernah mengirim ayah pria galon untuk pergi ke Korea Utara. Dan dia tidak selamat di sana. Wanita bebek sangat terkejut mendengarnya, dia tidak percaya kalau ayahnya melakukannya. Wanita bebek langsung bertanya kepada ayahnya. Dan ayahnya membeberkan semua hal itu. Dan berkata untuk menjauhi pria galon. Lalu wanita bebek hatinya sangat hancur. Dan berkata bagaimana aku bisa berhadapan dengan pria galon sekarang. Aku bisa gila kalau aku tidak melihatnya sehari saja. Di pagi harinya seseorang mengabari bahwa wanita bebek tidak masuk karena sakit. Lalu pacarnya bergegas untuk menemuinya. Wanita bebek sudah seperti orang gila. Dia sangat malu untuk bertemu dengan pria galon. Di lain sisi dia juga rindu. Saat wanita bebek pergi ke rumah pria galon, betapa terkejutnya dia bahwa dokter yang ada di rumah sakit memang benar pacar dari pria galon. Ditambah lagi dia juga mempergoki bahwa mereka sedang bergandengan tangan. Saat wanita bebek akan pergi,
Pria galon memegang tangannya untuk memberikan penjelasan. Tapi karena wanita bebek sudah sakit hati, dia pun pergi. Saat di rumah sakit dia bersikap seperti biasa. Tetapi sesekali dia melamun karena masih memikirkannya. Seorang preman sedang ribut dengan dokter. Lalu wanita bebek memisahkan mereka. Wanita bebek dipukul preman ini. Dia pun membalas pukulannya. Saat preman akan memukul lagi, tiba-tiba pria galon datang. Ternyata bos preman itu adalah teman dari pria galon. Sehingga akhirnya mereka berdamai. Wanita bebek bersikap cuek pada pria galon. Wanita bebek bertanya mengapa pria galon datang. Pria galon sebenarnya mengkhawatirkan wanita bebek. Wanita bebek berkata, jika berada di posisiku, apakah kau akan sakit hati? Wanita bebek bertanya mengapa pria galon melakukan semua ini padanya. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Lalu pria galon meminta maaf pada wanita bebek. Pacar pria galon ternyata melihat dari belakang. Dia merasa kasihan pada wanita bebek. Pria galon menemui teman wanitanya. Ternyata dia yang menjaga ibu pria galon untuk sementara waktu. Pria galon mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga ibunya. Wanita bebek sangat cuek kepada pria galon. Lalu pria galon mulai menggodanya. Saat ini pria galon dan pacarnya sedang melarikan diri. Seperti yang kita tahu bahwa mereka berasal dari Korea Utara. Setelah terkena tembakan, pria galon berusaha menolong pacarnya yang akan terjatuh. Karena pria galon ditodong dengan senjata. Akhirnya mereka memilih untuk jatuh bersama. Wanita bebek yang melihat itu langsung berlari ke atas jembatan. Tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda dari pria galon. Mereka berasumsi bahwa pria galon dan pacarnya sudah meninggal. Wanita bebek menjadi sangat sedih. 1 tahun kemudian, dokter senior yang dulu merekrut pria galon telah menjadi direktur. Dia sangat sedih karena dulu pria galon sering membantunya dalam masalah operasi. Lalu wanita bebek mengunjungi jembatan di mana pria galon jatuh. Karena hari ini tepat 1 tahun setelah kejadian tersebut. Suatu hari wanita bebek sedang bersama pacarnya. Kemudian besoknya dia mengajak wanita bebek untuk bertemu seseorang. Wanita bebek bertanya siapa yang akan mereka temui. Ternyata pria galon selama ini masih hidup. Wanita bebek sangat terkejut. Dia bertanya kenapa pria galon tidak menghubunginya. Lalu wanita bebek memukuli pria galon seperti biasa. Wanita bebek merasa senang bahwa pria galon ternyata masih hidup. Saat mereka makan bersama, wanita bebek bertanya tentang pacar pria galon. Ternyata hari ini pria galon sedang menunggu kedatangan pacarnya. Setelah lama menunggu, akhirnya pacarnya datang. Pria galon dan pacarnya akhirnya bersama. Wanita bebek dan pacarnya juga kembali bersama.